Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah pengalaman dari teman kita, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kisah atau testimoni, teman-teman kirim aja di sini nomor WA aku. Nanti kisah teman-teman aku ceritain di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku bacain cerita kisah dari Mbak Cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perkenalkan Mbak, nama saya Cahaya. Saya mau testimoni Mbak, rasanya mau ceritakan semua keberkahan sholawat yang saya alami. Mulai dari hal-hal yang menurut manusia kecil, tapi menurut saya semua keajaiban yang saya sudah rasakan adalah luar biasa. Karena saya sebagai hamba tak sanggup menolong diri saya sendiri. Kalau bukan Allah yang berkehendak. Pernah anak saya sewaktu tersedak permen yang agak besar ukurannya, bagiku saya panik mau melakukan apa. Entah kenapa lisan ini digerakkan untuk mengucap sholawat saja sebanyak-banyaknya. Padahal waktu itu saya belum terlalu paham manfaat sholawat untuk urusan-urusan kita. Sambil berusaha mengeluarkan permen itu yang sudah mulai masuk kerongkongan anak saya, alhamdulillah ya Allah, akhirnya permen yang tadinya sudah keluar, akhirnya yang susah keluar, akhirnya keluar juga. Meski bersama sedikit bercak darah karena ada luka sedikit, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dari situ saya mulai lebih yakin dengan sholawat, amalan yang saya baca, atau sholawat yang saya baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah Mbak kisah dari saya. Oh, begitu teman-teman. Di sini Mbak Cahayanya bilang kalau anaknya si Mbak Cahaya ini tersedak permen teman-teman. Masya Allah ya teman-teman. Di situ teman-teman, bagi kita orang tua, apalagi kita ibu itu sangat panik, apalagi kalau anak kita sedang ngalamin gitu ya teman-teman. Aku dulu pernah juga, anakku nomor yang pertama, sekarang dia udah SMP. Waktu itu anak aku masih umur 1 tahun, dia dulu masukin kacang itu teman-teman, dimasuknya ke sini ke hidung. Itu lagi ada keluarga aku lagi ada hajatan. Terus pas aku pulang, anakku bilang gini, dia manggil aku mak ya teman-teman, mak, di hidung aku ini ada kacang. Terus aku lihat, Masya Allah teman-teman, itu aku sangat panik teman-teman. Jadi suami aku bilang jangan panik, kita bawa aja ke bidan. Jadi saya bawa ke bidan. Terus kata bidannya ini mudah, ini bisa dikeluarin, tapi anaknya dipegang. Terus anak tadi kami pegang, alhamdulillah si bidannya tadi ada alatnya, dimasukin tuh alatnya, terus ditarik, alhamdulillah yang buah kacangnya tadi keluar, alhamdulillah teman-teman. Dari situ aku terus ingat sama anak aku, jangan lagi makan kacang ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku akan mengingatkan selalu pada teman-teman, kita harus hati-hati, apalagi kita orang tua harus ingatin terus sama anak kita ya teman-teman, dalam apapun atau makan apapun, kita harus perhatikan terus anak kita ya teman-teman. Di sini alhamdulillah Mbak Cahayanya ini bilang dengan kejadian anaknya tersedak permen itu, akhirnya dia mengenal sholawat. Alhamdulillah dekat sholawat juga si anaknya Mbak Cahaya ini keluar itu sedak permennya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan mbaknya sabar, yakin dengan bacaan yang dia bacanya, alhamdulillah di permennya tadi keluar teman-teman. Itulah teman-teman keajaiban dari sholawat. Keajaiban sholawat itu bukan dari kita mendapat uang ya teman-teman, bukan dari ATM sendiri ya teman-teman, bermacam-macam teman-teman yang akan kita rasakan teman-teman. Contohnya Mbak Cahayanya ini, dia mengamalkan sholawat ini, yang anaknya tidak permen akhirnya keluar ya teman-teman. Anak aku yang dulunya masukin
kacang dalam hidungnya ini itu bisa keluar juga dengan selawat dan teman-teman. Tapi alhamdulillah waktu dulu aku belum seperti sekarang ini teman, tiap hari ngamal salawat. Dulu paling seminggu sekali, paling dan waktu sholat aja aku baca salawatnya. Tapi alhamdulillah lambat laun dengan berjalannya waktu, alhamdulillah aku setiap hari baca salawat, meskipun belum seperti orang-orang yang setiap hari 10.000 ya teman-teman. Aku baca salawatnya, salawat Jibril paling 1.000. Sholawat munjiatnya aku baca 11 kali, istighfarnya aku baca 500 kali. Itu alhamdulillah teman-teman, sangat dahsyat sekali teman-teman sholawat. Jadi teman-teman jangan pernah lelah untuk baca sholawat teman-teman. Aku akan selalu ngingatin sama teman-teman untuk selalu baca sholawat. Sholawat itu banyak sekali manfaatnya teman-teman, banyak sekali keuntungan dan keajaiban akan kita dapat. Jadi teman-teman jangan pernah lelah untuk membaca sholawat. Sholawat itu sangat bermanfaat teman-teman, banyak sekali keajaiban yang teman-teman akan rasakan nantinya ya teman-teman. Terus baca ayahnya ini juga bilang dia tergerak hatinya untuk membaca sholawat ya teman-teman. Dengan sholawat apapun yang akan kita rasakan, apapun yang akan kita dapat akan terkabul teman-teman ya. Jadi jangan pernah teman-teman remehkan sholawat, jangan pernah lelah untuk membaca sholawat ya teman-teman. Baca sholawat itu setiap hari, jangan hari ini baca besok nggak baca, bacanya setiap hari. Kalau teman-teman punya hajat, baca setiap hari. Insya Allah dalam sebulan teman-teman akan terkabul, yakin aja teman-teman. Tapi teman harus yakin dengan apa yang teman baca ya teman-teman. Terus teman-teman, sholawat ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman. Dari terkabulnya hajat, ATM terisi sendiri, hutang kita lunas ya teman-teman, anak kita sakit alhamdulillah sembuh ya teman-teman, musibah apa yang kita alami insya Allah ditolong sama Allah. Jadi teman-teman jangan pernah lelah untuk baca sholawat ya teman-teman. Terus ini teman-teman, nanti kita di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW ya teman-teman. Terus teman-teman, kalau teman-teman bingung nggak mau baca sholawat sholawat Jibril, teman-teman baca sholawat Nabi, karena sholawat ini sangat banyak sekali teman-teman. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, kalau sholawat nabinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlalu panjang mah aku baca sholawat itu, baca aja sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad deh teman-teman. Pakai hu juga nggak apa-apa, nggak pakai hu juga nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad deh teman-teman. Terus mbak, aku baca sholawatnya udah lama, tapi hajat belum terkabul. Itu karena teman-teman nggak yakin, itu karena teman-teman bacanya tergesa-gesa. Kalau teman-teman baca dalam hati, teman-teman serius bacanya, hari ini baca besok nggak baca, itu pasti nggak akan terkabul teman-teman hajatnya ya teman-teman. Jangan pernah bilang sholawat itu nggak bagus ya teman-teman. Salawat itu sangat bagus, sangat banyak manfaatnya teman-teman. Ini salawat itu juga kita akan mendapatkan syafaat dari Allah teman-teman. Ada juga yang bilang gini sama aku udah baca sholawat 10.000 setiap hari tapi hajat belum terkabul. Sabar teman-teman. Banyak di luar sana dia mengamalkan sholawat sampai 50.000 itu terkabul. Allah masih mengimbang-imbangin, Allah masih melihat apakah orang ini baca sholawatnya sungguh-sungguh, apakah orang ini baca sholawatnya demi dunia ya teman-teman. Begini teman-teman, kita baca sholawat jangan kita mikir untuk dunia aja ya teman-teman. Kita sholawat ini kita pikirkan juga untuk akhirat nanti teman-teman. Terus teman-teman baca sholawatnya harus ikhlas, harus yakin ya teman-teman. Karena dengan sholawat hajat-hajat kita akan terkabul. Apapun teman-teman minta pasti Allah akan kabulkan. Karena kita baca sholawat itu teman-teman harus dari hati kita teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman kalau teman-teman malu bacanya sallallahu alaihi Muhammad, baca aja dalam hati teman-teman, dalam hati kita ini teman-teman. Kalau kita baca dalam hati kita akan tenang teman-teman. Yakin aja teman-teman, dengan sholawat insya Allah yang tadinya teman-teman hatinya bimbang, ragu teman-teman dalam melakukan sesuatu, dengan sholawat
akan tenang. Kalau teman-teman kalau teman-teman punya keinginan atau punya sesuatu, baca aja sholawat. Dengan insya Allah, dengan teman baca sholawat ikhlas yakin, insya Allah Allah akan mengabulkan semuanya. Ya teman-teman. Di situ teman-teman, sholawat itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Di sini sebenarnya banyak testimoni teman-teman yang belum aku bacain. Di sini aku bacanya kisah dari Mbak Cahayanya, karena kisah dari Mbak Cahaya ini sama seperti apa yang dialami sama anak aku dulu. Tapi anak Mbak Cahaya ini sedang permen, anak aku bukan. Dulunya waktu itu kacang dimasukin ke hidung itu teman-teman. Tapi alhamdulillah anak aku sekarang sudah SMP kelas 1, dia sehat alhamdulillah, berkat Allah ya teman-teman. Terus teman-teman, sholawat itu banyak sekali teman-teman manfaatnya ya teman-teman. Alhamdulillah, apapun hajat yang aku ingin, teman, ini kisahku ya teman-teman. Aku juga mau cerita apa yang aku minta sama Allah dikabulkan sama Allah teman-teman. Contohnya teman-teman, aku pengen sekali memiliki anak perempuan, walaupun aku dulu sudah mulai anak perempuan tapi sudah dipanggil sama Allah duluan. Tapi alhamdulillah, dengan aku yakin baca salawat, alhamdulillah aku hamil anak perempuan, dan akhirnya lahir juga anak perempuan yang cantik, sehat, lucu teman-teman, anak aku itu. Jadi jangan pernah teman-teman ragukan sholawat ya teman-teman. Sholawat itu sangat bagus teman-teman, sangat banyak sekali manfaatnya. Keinginan teman-teman pasti akan terkabul teman-teman. Aku pengen sekali punya anak perempuan, alhamdulillah aku pilih anak perempuan sekarang teman-teman. Sekarang anakku udah umur 3 bulan. Dia sangat cantik teman-teman, anak aku. Terus minta kesehatan juga ya teman-teman sama Allah, minta dilancarkan juga lahirannya. Aku teman waktu itu lahir anak aku yang cowok 2 itu susah sekali teman-teman. Alhamdulillah dengan aku mengenal salawat ini teman-teman, aku melahirkan anak aku yang cewek ini cuma 2 jam teman-teman sakitnya. Alhamdulillah lahir dengan cepat teman-teman, mudah sekali teman-teman. Dengan aku baca salawat teman-teman, salawat Jibril 1000, salawat munjat itu aku baca 11 kali, astagfirullah aku baca 500 kali. Alhamdulillah Allah kabulkan dengan mudah, dengan selamat. Aku selamat, anak aku selamat, sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman channel aku. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.